إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد لله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته وأحينا اللهم على سنته وأمسنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذي أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد فيا معاشر المسلمون رحمكم الله، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Asy-Syuhada yang insyaallah semua yang hadir diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap terlimpah kepada uswah, contoh dan tauladan kita sepanjang hayat kita berbadan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali setiap khutbah khatib terwasiyah umumnya kepada para jamaah, khususnya kepada al-fakir khatib pribadi. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas amaliyah kita, kualitas ibadah kita, ayyukum ahsanu amalan, sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat dan bekal takwa. Insyaallah indikator ketakwaan itu hadirnya kita siang ini. Allah catat, malaikat catat, mukhlisina lahud-din, hamba-hamba Allah yang paling ikhlas tulus mengabdi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan singkat siang ini hari terakhir di bulan Zulqa'dah, 29 atau 30 Zulqa'dah. Karena kita lihat kalender pemerintah agak berbeda dengan kalender ormas. Yang jelas hari terakhir. Insya Allah besok kita masuk bulan yang baru, itu masuk 1 Zulhijjah 1444 Hijriah. Hadirin
persoalan yang paling mendasar sepanjang peradaban manusia yang hidup di muka bumi. Persoalan mendasar peradaban manusia hidup di muka bumi adalah manusia itu sendiri. Persoalan manusia itu sendiri ibarat mengerangi diri sendiri. Itulah disebut dengan nafsu. Nabi Adam alaihissalam sesungguhnya kekal abadi di surga. Pada akhirnya terlempar ke dunia bumi ini. Ada persoalan nafsu. Kedua, makhluk Allah bernama malaikat itu tidak pernah mengalami persoalan, tidak pernah bermasalah sebagai makhluk Allah karena dia tidak punya nafsu. Sejak zaman Nabi Adam sampai ke akhir umatnya Nabi Muhammad SAW, persoalannya adalah perkara nafsu. Nafsu pada manusia itu sendiri. Maka ketika mengendalikan nafsu, memerangi nafsu, itu artinya memerangi dan melawan diri sendiri. Inilah persoalan manusia yang paling mendasar. Sampai hari ini persoalan yang sama, masalahnya yang sama, hanya manusianya yang berbeda. Inilah masalah persoalan bangsa kita hari ini. Sangat rumit, sangat kompleks. Itu karena manusianya tidak mampu mengendalikan nafsunya, dinabuhkan oleh nafsunya. Rasul ingatkan, manusia nanti yang paling hina dan dina sebagai penduduk neraka itu karena nafsunya. Hujibatin nar bisyahar, hujibatil jannatu bil makar. Perkara nafsu. Berbagai riset, berbagai narasumber mengatakan manusia terlalu lama dan terlambat sadar bahwa dia adalah manusia seutuhnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ternyata malaikat sempurna ciptaannya dari nur, manusia lebih mulia. Bahkan sempurna ciptaan Allah di antara makhluk yang lain. Tapi faktanya sampai hari ini manusia terjerembab, jatuh ke lemah hina dan hina. Kenapa? Karena nafsu. Satu persoalan bangsa yang paling terbesar saat ini di negara kita adalah persoalan memanusiakan manusia itu sendiri untuk dijadikan manusia seutuhnya yang semestinya dilakukan oleh manusia dengan cara-cara manusia. Mundur ke belakang, persoalan negara, bangsa-bangsa di dunia ini karena manusia lupa dengan kodrat manusianya, kedaulatan hakikat manusianya hilang. Tidak jarang manusia itu seperti binatang, bahkan membinatangkan manusia. Kita lihat saudara kita, persoalan dalam puluhan tahun Palestina yang mengaku sebagai hak asasi manusia, tapi sesungguhnya merendahkan dan menghancurkan manusia itu sendiri. Judulnya perang, tapi yang diperangi bukan tentara, yang diperangi adalah anak-anak kecil, kaum sipil. Sampai hari ini negara adidaya tidak sadar dengan kemanusiaan, bahkan dia berlindung di balik hak asasi manusia. Tetapi sesungguhnya sampai hari ini manusia tidak terjaga kedaulatannya secara keseluruhan. Kita tidak melihat suku, ras dan agamanya, tapi lihatlah eksistensi manusianya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Inilah yang melukai kita sampai hari ini. Kenapa? Karena memperturutkan hawa nafsu. Kenapa memperturutkan hawa nafsu? Karena tidak mampu mengendalikan nafsu itu sendiri. Manusia terlambat menyadari kemanusiaannya, kecuali nanti ketika terpojok, tersulutkan, dan ruhnya, nyawanya sampai di kerongkongan, baru sadar bahwa manusia wa ma khalaqnal insana, tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Hadirin rahimahullah. Lalu singkat waktu kita, hadirin rahimahullah, boleh jadi singkat usia kita yang harus mesti kita lakukan sekarang. Tidak ada cara lain dari perspektif agama, tidak ada cara lain dari aturan Rasulullah, contoh Rasulullah, dan perintah Allah untuk mengendalikan nafsu. Satu saja poinnya, manusia harus memperbanyak ibadah puasa. Coba kita lihat Rasul contohkan ibadah puasa. Dalam satu minggu minimal 2 kali ibadah puasa sunnah. Ditambah setiap pertengahan bulan 15, 14, 13 puasa sunnah. Atau kalau kita tidak mau puasa jauh, 4 kali. Senin, Rabu, Jumat, dan Ahad. Dalam satu minggu. Dalam satu bulan ada 8 kali. Dalam satu tahun ada 1 bulan penuh ibadah puasa Ramadan. Bahkan di bulan Zulhijjah ada 10 ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah puasa 9 hari di awal bulan Zulhijjah. Kita mulai itu besok. Puasalah besok. Mamin ayyamin ahabba ila Allah. Tiada hari-hari yang paling dicintai, disukai oleh Allah beribadah. 10 hari di awal bulan Zulhijjah, maka berpuasa. Tidak ada cara lain. Pak, Ramadan saya puasa bolong-bolong, kemudian puasa setengah sunnah. Berarti belum menemukan sosok, belum sadar bahwa dia manusia seutuhnya. Kalau sadar dengan manusia seutuhnya, puasa itu akan menjadi kebutuhan. Bahkan Amerika, negara Eropa yang sadar eksistensi sebagai manusia, itu pasti menolak Palestina dijajah. Karena segala bukan lagi proses penjajahan, merendahkan martabat manusia, kedaulatan manusia. Maka Eropa dan Amerika sekarang menjadi sadar bahwa puasa adalah salah satu solusi terbaik untuk menyembuhkan dari berbagai penyakit jasmani dan rohani manusia. Tapi lupa, hanya orang yang beriman kepada Allah bersih rohnya. Karena nafsu itu tadi, nafsu dalam agama Islam diartikan ruh dan jiwa. Tapi kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, ternyata nafsu itu sendiri adalah rasa, suatu perasaan dan emosional jiwa manusia yang mencondongkan dirinya kepada apa yang disukai. Itulah nafsu. Jadi kalau jamaah suka makan, berarti condong nafsu jiwanya kepada makanan. Kalau nafsunya condong kepada ibadah, inilah nafsu yang sebenarnya yang baik. Maka dia akan condong berlaku untuk beribadah. Maka Allah bingkainya tadi Allah tunjukkan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka jangan pernah mengeluh. Anak-anakmu SMK maupun jangan pernah mengeluh, jangan pernah disuruh, jangan pernah diperintah. Begitu azan zuhur berkumandang, tidak ada rukshoh yang meringankan, segeralah bermimpak ila azannya. Pada ikannya adalah panggilan Allah. Dia paling hebat untuk mengendalikan nafsu tadi itu adalah
dengan cara berpuasa. Satu laki-laki, baik dia remaja sudah balik sampai dia tua renta, puasa. Bahkan secara medis dokter membuktikan ketika orang mau operasi, mau MCU, medical check up, pasti jam 10 malam puasa. Tidak ada cara lain untuk berpuasa. Maka teori ini disebut dengan fasting terapi di Eropa saja. Orang mulai sadar dengan kesadaran kedaulatan manusia, berbondong-bondong sekarang mendukung Palestina merdeka. Hanya 9 negara yang menolak Palestina merdeka. 9 negara dari 200 negara. Tapi sampai hari ini tak berdaya manusia dengan kedaulatan manusia. Maka Al-Kindi membagi manfaat. Saya buktikan Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi, bapak filsufnya Islam yang mengislamkan filsafat, mengatakan manusia dikuasai 3: daya fikir, daya nafsu, dan daya amarah. Maka ayat-ayat yang lain untuk mempermudah pemahaman itu artinya mengatakan daya nafsu dan daya amarah, mohon izin dan mohon maaf, seperti binatang, babi dan anjing. Maka kalau ada orang yang nafsuan dan nafsuin, itu artinya nafsu. Kalau nafsuan berarti internal dirinya. Ada aduika nafsaka allati wa yajamika. Perang sesungguhnya dengan diri kita sendiri. Adil rahimahullah. Di ending akhirnya ternyata kita buka Al-Quran. Dari 3 kekuatan yang berpengaruh pada manusia, yang paling banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah kata-kata nafsu. Tidak kurang dari 331 kali. Kekuatan berpikir, daya pikir itu hanya 300 kali diulas. Tetapi nafsu 331 kali. Itu artinya Allah ingatkan kita, wahai manusia yang hidup di muka bumi, awas, hati-hati dengan hawa nafsu. Karena di turunan hawa nafsu ada setan bermain dengan nafsu. Maka sadarlah sebagai manusia, eksistensi peradaban manusia yang akan menyelamatkan bumi, yang menghancurkan bumi. Bahkan kiamat terjadi, manusia tidak lagi jadi manusia, tapi manusia telah menjadi binatang. Karena akalnya sudah rusak, tidak lagi mampu berpikir, karena sudah memperturutkan hawa nafsu tadi. Maka selama orang berbondong-bondong masuk Islam, kemudian berbondong-bondong membumikan puasa, insya Allah akan menyadari bahwa manusia sebetulnya itu adalah makhluk terbaik, makhluk termulia ciptaan Allah. Jangan pernah direndahkan dan dinodai. Bahkan Rasulullah ingatkan, membunuh satu orang muslim sama hukumnya membunuh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tidak akan pernah masuk surga, dia akan dibombarkan, bahkan nar, karena dia membunuh seorang manusia dan dosanya tidak pernah akan terampuni. Mudah-mudahan manusia-manusia yang setengah manusia dan manusia bersadar sebagai manusia dan membahayakan kedaulatan manusia, Allah segera hancurkan. Allah segera hancurkan manusia-manusia yang berkedok manusia dan manusia-manusia yang setengah manusia dan manusia-manusia yang tidak mukhlisin dan hudin. Insya Allah umat Islam akan menjadi orang yang hebat. Panji-panji keislaman dan Indonesia, Palestina dan negara-negara yang terjaga saat ini, insya Allah segera merdeka. Allahumma surna, Allahumma sur Islam wa muslimina fi Palestina. Allahumma sur Islam wa muslimina fi Palestina. Allahumma surna Islam wa muslimina fi Palestina. Allahumma sur Islam wal muslimina fi Palestina. Allahumma surna, Allahumma sur Islam wa muslimina fi Palestina. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa astaghfiruh innahu huwal